Dia adalah prajurit terhebat dari Angkatan Laut SEAL. Setelah kembali dari medan perang, dia ingin berbagi perasaan dengan istrinya. Namun saat ini, istrinya sudah hamil. Dia perlu menjaga kehamilannya dengan tenang. Jadi, dia hanya bisa berada di bawah, mendengarkan musik untuk menenangkan diri. Pada saat itu, beberapa orang bertopeng diam-diam datang ke rumah. Mereka mematikan sumber listrik di rumahnya. Kemudian, mereka diam-diam masuk ke kamar tidur. Mereka membunuh istrinya yang akan melahirkan dengan senjata. Mendengar suara, dia segera mengambil senjata dan naik ke atas. Dia menembak dua orang bertopeng dengan dua tembakan. Kemudian, dia cepat-cepat menembak satu orang di tangga. Setelah itu, dia berjalan ke atas. Dia bertemu dengan orang bertopeng yang memiliki kemampuan menembak yang baik. Terjadi baku tembak yang sengit. Si hitam tua dan pria bertopeng. Keduanya terjatuh dan terluka parah. Peluru mereka juga sudah habis. Melihat keadaan itu, orang bertopeng terpaksa pergi dengan luka parah. Lao Hei perlahan merangkak menuju kamar tidur. Melihat keadaan istri dan anaknya yang tewas mengenaskan, dia pingsan seketika karena marah. Untungnya, dia segera dibawa ke rumah sakit. Dia berhasil diselamatkan dengan baik, untuk bisa membalas dendam kepada istrinya. Lao Hei berlatih setiap hari. Tubuhnya cepat pulih. Sementara itu, orang-orang Cia sudah menemukan bahwa sekelompok penjahat itu adalah orang Rusia. Karena pasukan Navy SEAL di medan perang, secara tidak sengaja membunuh beberapa tentara Rusia. Mereka datang kali ini untuk membalas dendam. Agar tidak memicu perang antar negara, pihak atas memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terhadap penjahat yang melarikan diri. Ini membuat Lao Hei sangat kecewa. Untungnya, atasan wanitanya merasakan kesedihan Lao Hei. Dengan risiko masuk penjara, dia memberikan dokumen terkait kepada Lao Hei. Di antaranya ada informasi tentang seorang diplomat, karena dia tahu siapa penjahat yang melarikan diri itu. Jadi dia segera menuju kedutaan tanpa berhenti. Setelah diplomat pergi dengan mobilnya, Lao Hei segera mengikuti dengan mobilnya, dan melaporkan ke polisi dari dalam mobil. Ada sebuah mobil yang tidak hanya melaju kencang, tetapi sopirnya juga membawa pistol. Polisi segera datang ke lokasi setelah mendengar laporan itu. Mereka menghentikan mobil pengawal diplomat. Ini membuat diplomat yang duduk di mobil depan sangat cemas. Dalam sekejap, Lao Hei menabrak mobil itu, mengakibatkan mobil diplomat terjepit dengan kuat, tidak bisa membuka pintu untuk keluar. Kemudian, Lao Hei di depan orang-orang yang hanya menonton, mulai menuangkan bensin ke mobil diplomat. Setelah selesai, Lao Hei mundur beberapa langkah, melemparkan sebuah pemantik api. Mobil diplomat langsung terbakar dengan api yang besar. Namun, Lao Hei yang merupakan seorang pejuang tidak pergi. Bahkan, ia berlari ke arah mobil yang terbakar sambil membawa pistol. Dalam dua tembakan, ia menembak sopirnya. Kemudian mulai menginterogasi diplomat. Siapa penjahat yang melarikan diri itu? Melihat dia tidak berbicara, Lao Hei langsung menembak satu peluru. Kemudian, satu peluru lagi menembus paru-parunya. Sekarang diplomat itu pun mulai mengaku. Dia menyebutkan informasi tentang penjahat itu. Namun, Lao Hei tetap mengantarnya untuk menerima nasi kotak. Lalu dia dengan tenang turun dari mobil dan menyerah. Karena dia tahu siapa penjahat yang melarikan diri itu. Setelah di penjara, Lao Hei merasa ada yang tidak beres. Karena yang ditahan di sini adalah semua penjahat Rusia. Tampaknya ada seseorang yang ingin menyingkirkannya. Namun, dia tahu atasannya akan datang untuk menyelamatkannya. Jadi, dia mengikat handuk dengan erat di tangannya. Lalu dia melepas pakaiannya. Dia meletakkannya di wastafel dengan keran yang terbuka. Tak lama kemudian, air mulai meluap, menggenangi lantai sel. Saat itu, Lao Hei bersiap-siap. Ketika para petugas penjara menerobos masuk, dia segera menyerang. Serangannya membuat lawan tidak bisa melawan. Dan genangan air di lantai membuat petugas penjara tidak bisa berdiri dengan stabil, memberi Lao Hei kesempatan untuk menyerang dengan ganas. Setelah menjatuhkan beberapa petugas penjara, Lao Hei dengan cepat mencekik leher salah satu dari mereka, mengancam petugas penjara untuk menutup pintu sel. Namun, Lao Hei tidak melepaskan genggamannya. Sebaliknya, ia terus menahan hingga atasannya mengirim orang untuk menyelamatkannya, membuatnya berjalan keluar dari penjara dengan percaya diri. Setelah keluar dari penjara, Lao Hei dibawa ke Cia. Di bawah pertanyaan para pemimpin, Hei Tua mengungkapkan nama preman itu. Para pemimpin memutuskan untuk mengirim orang untuk menangkapnya setelah mendengar itu, karena dia adalah seorang mata-mata yang kejam, dan selalu ingin memicu perang antara AS dan Rusia. Setelah berdiskusi, para petinggi memutuskan untuk mengirim Navy SEAL ke Rusia untuk menangkapnya. Lao Hei yang berhasrat untuk membalas dendam juga ikut serta dalam aksi tersebut. Namun, untuk tidak menarik perhatian, mereka terpaksa naik penerbangan sipil. Namun, ketika semua orang tiba di atas tujuan bersiap untuk terjun payung, sebuah pesawat tempur Rusia tiba-tiba muncul.
dan menembakkan peluru dengan alasan sebagai penjajah. Sayap pesawat seketika hancur parah akibat ledakan, mengakibatkan pesawat jatuh lurus ke dalam laut. Air laut dengan cepat memenuhi kabin pesawat. Untuk melanjutkan misi, Lao Hei dan anak buahnya menaiki perahu karet ke hulu. Setelah muncul ke permukaan, mereka segera membuka perahu karet. Duduk di perahu karet, mereka berhasil melarikan diri dari lokasi. Setelah itu, Lao Hei dan yang lainnya menyusup ke lokasi tujuan, bersiap untuk menangkap target. Namun, Lao Hei mengambil kesempatan saat rekan-rekannya tidak memperhatikan. Langsung mengunci pintu besar, karena dia ingin membalas dendam untuk istrinya secara pribadi. Namun, dia menemukan musuhnya terikat penuh dengan bom. Musuhnya yang berjanggut berkata dengan tenang, dia selalu menjadi orang Cia, bersedia berkorban demi kepentingan negara. Dan Lao Hei pasti akan mati dalam aksi ini. Setelah mendengar itu, Lao Hei ingin tahu siapa dalangnya. Namun, si janggut meledakkan bom. Untungnya, Lao Hei menghindar tepat waktu dan selamat dari bencana. Ketika rekan-rekannya maju untuk memeriksa, tiba-tiba terkena tembakan dari penembak jitu yang sudah mengintai. Ada penembak jitu. Melihat rekan tim terkena tembakan penembak jitu, Lao Hei cepat-cepat berlindung di sudut dinding, menggunakan sepotong cermin pecah untuk mencari penembak jitu. Setelah menemukan posisi target, Lao Hei dengan cepat menembaki target dengan ganas, meminta orang lain untuk menyelamatkan rekan tim yang terluka. Namun, ternyata di seberang, tidak hanya ada satu penembak jitu. Si hitam dan yang lainnya segera membalas tembakan. Kemudian, dalam kekacauan, menyelamatkan rekan tim yang tertembak, ingin melarikan diri bersama. Ternyata di depan pintu juga ada musuh yang menyergap. Semua orang terpaksa bersembunyi untuk merencanakan strategi. Pada saat itu, Rusia, polisi tiba di lokasi. Namun, kelompok penembak jitu itu menembaki dan membunuh mereka. Sekarang situasinya menjadi buruk, karena orang-orang yang mati pasti akan. Itu dihitung pada mereka, si hitam. Sepertinya orang di balik layar ingin memanfaatkan mereka untuk memicu perang antara AS dan Rusia, kemudian membungkam mereka. Tentu saja, Lao Hei tidak akan membiarkannya berhasil. Kemudian meminta rekan tim untuk memberikan perlindungan tembakan. Dia sendiri menggunakan bahan peledak plastik untuk meledakkan lubang besar di dinding, lalu dengan cepat melarikan diri bersama rekan-rekannya. Namun mobil polisi Rusia semakin banyak. Mereka terjebak di dalam gedung. Untuk memastikan rekan-rekannya bisa melarikan diri dengan selamat, dia datang sendirian ke atap untuk menarik tembakan. Dia kemudian melemparkan sebuah granat. Mobil polisi langsung hancur. Segera setelah itu, dia menembaki ke bawah dengan gila, yang menyebabkan polisi menjadi kacau balau. Pada saat itu, rekan-rekannya mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan mobil. Dia terus memberikan perlindungan tembakan. Namun pada saat itu, musuh yang tadi menyerang datang menyerang. Dia dengan cepat menembak dan menghabisi 2 orang. Namun dengan semakin banyaknya musuh, dia hanya bisa bersembunyi di balik perlindungan. Bahunya juga terkena tembakan. Terjebak dalam keadaan putus asa, dia memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Pertama, menggunakan pistol untuk mengusir musuh. Kemudian dengan cepat melompat ke jendela atap. Setelah mendarat, Lao Hei bertarung dengan seorang musuh, mengalahkan lawan dengan keras, kemudian mengambil senjata lawan, dan terlibat dalam baku tembak yang sengit dengan musuh. Setelah menewaskan beberapa musuh, Lao Hei dengan cepat memasukkan beberapa bom ke dalam tas. Setelah diaktifkan, dia melemparkannya ke arah musuh. Ruangan itu segera dipenuhi debu akibat ledakan. Lao Hei memanfaatkan saat pandangan menjadi kabur, mengganti pakaian dengan milik musuh, keluar dari gedung dengan terang-terangan, naik ke mobil musuh dan meninggalkan lokasi, dan berhasil bergabung kembali dengan rekan-rekannya untuk menemukan dalang di balik semua ini. Lao Hei memutuskan untuk berpura-pura mati. Hasilnya, dia benar-benar menemukan dalang, Lao Bai. Dia adalah orang penting di negara ini. Lao Hei mengikatnya ke dalam mobil, kemudian memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran. Lao Bai yang panik mengaku segalanya. Dia juga mengatakan bahwa mereka semua seharusnya mati sesuai rencana. Ini membuat Lao Hei marah. Langsung mengemudikan mobil ke dalam air. Air di dalam mobil dengan cepat menenggelamkan Lao Zi. Sebagai anggota Navy SEAL, Lao Hei sama sekali tidak panik, melainkan hanya melihatnya tercekik hingga mati. Kemudian cepat-cepat mengeluarkan alat perekam. Rekan tim juga muncul pada saat itu, menggunakan peralatan selam untuk menyelamatkan Lao Hei. Setelah itu, alat perekam diserahkan kepada pemerintah. Konspirasi Lao Bai juga dipublikasikan. Ini membuat Lao Hei sangat puas. Atasannya menyiapkan identitas baru untuknya.
agar dia bisa menyembunyikan identitasnya dalam keadaan berpura-pura mati. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan yang bebas.